dengan saya Aibda Romi Indra Setiawan dalam acara podcast Humas Polda Lampung. Nah, tentunya kalian semua ini sudah momen yang ditunggu-tunggu ya kan. Pasti udah banyak yang tanya nih ya, Pak Romi kapan nih ini ya pembukaan rekrutmen? Kapan Pak bukaan Akpol? Kapan penerimaan Bintara? Kapan penerimaan Tamtama? Pasti sudah banyak yang tanya, kok belum ada nih Pak info-infonya. Nah, kebetulan sekali aku kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Kompol Sigit Aji Pambayung, Komandan, mohon izin. Ya, beliau adalah jabatannya Kasubag Diapers. Kasubag Diapers, Bakdar Pers, Biro SDM Polda Lampung. Biro SDM Polda Lampung. Sore, boleh Komandan disapa dulu penonton Mas? Selamat siang. Mantap Komandan. Ini luar biasa nih, aku baru ketemu dengan Komandan ini baru pertama kali ini kita ngobrol, tapi seru banget nih, baru pertama kali ngobrol ini udah menarik percakapannya. Beliau menjabat di bidang SDM, Biro SDM ya, Biro SDM Polda Lampung yang menangani tentang rekrutmen. Boleh nanti kita tanya-tanya langsung. Komandan, ini kan aku dengar kemarin sudah mulai pembukaan dan ya? Iya, betul. Itu penerimaannya apa aja dan? Baik, untuk penerimaan tahun ini sudah dibuka. Memang beberapa waktu yang lalu sempat heboh. Infonya sudah dibuka di link ini ternyata simpang siur dan ya? Memang belum dibuka. Dan alhamdulillah sekarang sudah dibuka. Alhamdulillah sudah dibuka, pendaftaran sudah dimulai. Bisa dibuka di link www.penerimaan.go.polri.id. Di penerimaan linknya www.polri.go.id itu teman-teman. Oke. Boleh Komandan, itu yang udah mulai rekrutmen tahun ini yang udah mulai dibuka penerimaan apa aja dan? Untuk tahun ini sebutannya terpadu karena semuanya bersamaan. Mulai dari Akpol untuk perwira, Akpol, ya. Kemudian Bintara, dan juga Tamtama. Akpol, Bintara, Tamtama tuh teman-teman pasti udah antusias sekali dan adik-adik kita nih dan karena udah banyak yang nanya dan terus terang aja saya lihat-lihat di IG, saya sering ngintip juga stalking IG-nya Casis Polri. Iya, Casis Polri punya Polda Lampung. Saya ini kapan Pak penerimaan gitu kan. Saya nggak mau jawab nih karena saya nggak tahu dan artinya belum jawab nih. Alhamdulillah nih dijawab langsung sama Komandan, sudah penerimaan Komandan. Itu kalau proses seleksinya seperti apa sih Komandan? Baik, jadi proses seleksi yang pertama harus mendaftar online. Daftar online. Setelah daftar online dapat nomor peserta. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke nomor peserta, daftar online sampai kapan dulu? Mulai dari kapan sampai kapan dan? Untuk pendaftaran online kita mulai dari hari Kamis kemarin. Hari Kamis, sampai nanti tutup tanggal 14. Tanggal 14 tuh dicatat, jangan sampai terlambat. Ya, setelah mendaftar online, para peserta mendapatkan nomor peserta daftar online. Oke, setelah itu langsung dapat nomor dan ya? Setelah itu dapat nomor, tapi harus verifikasi. Baik, harus wajib verifikasi. Wajib verifikasi. Itu fungsinya apa dan? Untuk mendapatkan nomor peserta. Nomor peserta, oke. Ini yang sering sekali salah persepsi di masyarakat. Oke, dicatat ya teman-teman ya. Setelah mendaftar online, dia nggak verifikasi. Tahu-tahu datang ikut tes. Jadi itu nggak bisa ikut? Nggak bisa ikut. Tuh, bahaya nih. Kadang-kadang sering kelupaan dan ya. Mereka teman-teman ini adik-adik semua nih sudah daftar online, dipikir sudah dapat nomor, nggak verifikasi. Hari tes datang ternyata nggak terdaftar dan ya. Oke, tuh dicatat, penting banget ya. Setelah itu kemudian mohon izin lanjut. Jadi untuk verifikasi, untuk Akpol sendiri verifikasinya di Polda. Baik. Ada di gedung B Biro SDM lantai 2. Iya. Kemudian untuk Tamtama dan Bintara verifikasi di Polres. Tamtama, Bintara di Polres, baik. Polres jajaran. Setelah verifikasi, pemeriksaan berkas administrasi dinyatakan memenuhi syarat, maka kepada peserta diberikan nomor peserta. Nomor peserta, baik. Yang akan digunakan untuk mengikuti tes seleksi penerimaan Polri. Dari awal sampai akhir nomornya nggak ganti-ganti, Bang? Nggak ganti-ganti dari awal sampai akhir. Baik. Kecuali yang Akpol. Yang Akpol, oke. Nanti di tingkat Pampus dikasih nomor baru. Oh ya, Panda sama Pampus beda nomor dan ya. Betul Komandan. Silakan dilanjut, makin menarik nih, seru juga nih. Nah baik, jadi setelah mendaftar sesuai dengan persyaratan, kemudian nanti menunggu pengumuman berikutnya di tingkat Polres untuk Bintara. Nah, jadwal seleksinya adalah yang pertama itu Rikmin awal. Rikmin awal ya. Rikmin awal itu pemeriksaan administrasi mulai dari KTP, KK, kemudian ijazah, raport dan persyaratan lainnya termasuk tinggi badan. Terus berat badan juga ya. Berat badan ideal, betul. Pokoknya semua Rikmin nanti untuk Bintara di Polres. Di Polres untuk Bintara. Nah ini juga sering terjadi kendala.
banyak peserta itu mengukur tinggi badan sebelumnya di puskesmas. Di puskesmas dia merasa tinggi badan saya 168. Iya. Setelah diukur di Polres, di Pabandrim, panitia bantuan penerimaan Polri, ternyata tingginya 164. Waduh. Nah, sehingga muncul bahasa di peserta itu ngukur di Polri, Kok tinggi badan dikurangi. Nah, itu yang sering menjadi polemik ya. Kadang-kadang masyarakat awam tuh, kok Pak ngukur di Polri kok beratnya tinggi saya turun, padahal kita selalu di tera ya. Betul. Alat ukur tinggi dan timbang badan itu kami tera setiap tahun. Setiap tahun tuh dicatat ya. Jadi nggak ada pengurangan. Nggak ada pengurangan sedikit pun. Jadi kalau adik-adik semua sudah ngukur di pusat kesehatan masyarakat yang ada di daerah kalian, belum ada jaminan kalau itu sudah di tera. Takutnya ada selisih di sana 165, tohnya di tempat kita 160 dan ya. Nah, jadi kalau punya Polda Lampung nih yang dimaksud Pak Sigit tadi sudah di tera sesuai aturan. Jadi sudah ada sertifikat teranya berlaku setiap tahun. Betul. Kemudian setelah Rikmin awal dan dinyatakan lulus di tingkat Pabandrim untuk Bintara, nanti akan dibuatkan cap untuk peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat Polda. Baik. Jadi semuanya kita kumpulkan jadi satu di tingkat Polda. Seleksi berikutnya adalah seleksi pemeriksaan kesehatan tahap 1. Tahap 1, iya. Tahap 1 itu meliputi fisik luar. Fisik, betul. THT, mata, kemudian fisik secara keseluruhan, gigi termasuk. Nanti setelah lulus, kemudian mengikuti seleksi CAT psikologi. Iya. Oke, begitu CAT dan ya untuk CAT, ya betul. Untuk CAT kita melaksanakan secara komputerisasi online bersama-sama seluruh Indonesia. Operatornya ada di Mabes. Itu merupakan terobosan kreatif dari SSDM Polri untuk mengurangi atau menghilangkan praktek-praktek kecurangan. Betul. Jadi jangan khawatir teman-teman, nanti itu nilainya digedein gitu kan ya. Itu dikecilin, nggak bisa lagi dan ya. Udah berubah, kita Polri udah menjamin untuk adik-adik yang mau bertarung, kita udah fair dan ya. Nggak ada yang digedein, dikurangin, pokoknya udah sesuai aturan. Betul. Dan di psikologi ini ada nilai standar. Baik, Nan, boleh disebutin dan nilai. Peserta melakukan ujian secara CAT, kemudian langsung muncul hasilnya. Saat itu juga. Jadi emang benar-benar nggak bisa dirubah-rubah. Saat itu juga langsung. Begitu itu komputerisasi dan ya. Komputerisasi. Itu. Bukan manual lagi tulis-tulis istipek. Iya. Nah, bagi peserta yang di bawah 61, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Langsung tidak dapat melanjutkan ya. Nah, bagi 61 ya ke atas memenuhi syarat. Untuk mengikuti seleksi tahapan berikutnya. Oke, untuk di berikutnya nih apa nih? Berikutnya ada tes akademik. Waduh, ini agak menakutkan ini. Menakutkan memang. Ini paling berat. Tes paling berat. Betul. Akademik juga CAT menggunakan CAT juga. Oke, baik. Dan semua baik nilai psikologi maupun akademik itu nilainya real keluar real time, dan bagi peserta disilahkan untuk mencatat nilainya masing-masing ya. Jadi kesehatan nggak tanpa nilai dan ya? Nilai kesehatan tidak ada nilai. Ada cuman memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Betul. Secara kualitatif. Nah, untuk kuantitatif ada psikologi, ada akademik, dan juga ada jasmani. Tapi sebelum masuk ke jasmani, kita katanya di sini nanti ada seleksi ada sidang lagi. Oke. Untuk masuk ke jasmani dan boleh diceritakan prosesnya dan seperti apa nanti dan setelah adik-adik melewati akademik sampai psi. Setelah melewati proses psikologi dan akademik, nanti akan dilaksanakan sidang menuju Rikes 2. Karena dibatasi oleh kuota dan anggaran yang ada, sehingga pelaksanaan jasmani harus dibatasi dengan sidang. Nah, nanti pelaksanaan sidang itu akumulasi atau penggabungan nilai dari hasil tes psikologi dan juga akademik untuk menuju Rikes 2. Rikes 2, baik. Nah, nanti ditentukan apakah 2 kali kuota atau 3 kali kuota, itu menunggu cukrah nanti dari Mabes. Jadi kita cuma ngikutin petunjuk dari arahan dari Mabes untuk kuota dan ya. Jadi jangan kepo-kepo nanya Pak Sigit,
Kuota Iya. berapa kayak gitu? Pak Sigit nggak bisa Belum. menjawab karena nggak tahu ya teman-teman. Iya. Iya. Kita belum tahu, tahunya nanti hari H. Iya. Hari H nanti kita baru tahu, dikirimkan bobot persentase perhitungannya, rumus yang dipakai. Oh iya. Berikut juga nanti jumlah kuota yang akan menuju Rikes 2. Oke, jadi benar-benar pelaksana untuk panitia di tingkat Polda ini benar-benar cuma ngikutin arahan dari Arahan petunjuk dari dari Mabes Polri ya teman-teman, Iya, betul. sekali. Dan setelah itu kita melaksanakan Rikes 2. Ya. Rikes 2 itu meliputi pemeriksaan Lab dan ya mungkin. Ya. laboratorium, betul. Laboratorium, kemudian urin Ya. dan juga ronsen. Ronsen ya. Ya. Setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus, apabila tidak ada hambatan, langsung berhak mengikuti uji keselamatan jasmani. Ya. Ya, jasmani biasanya kita pelaksananya di Stadion Pahoman. Oke, udah berarti nanti yang sudah memenuhi syarat dari Rikes 2 baru bisa mengikuti jasmani. Itu sudah belum ketahuan kotanya juga dan ya? Belum ketahuan. Baik. Nah, setelah itu selesai jasmani baru pelaksanaan sidang akhir. Sidang akhir ini yang paling ditunggu-tunggu Itu yang sama paling dia ditunggu ini. dan sangat mendebarkan. Mendoakan, aduh. Lebih-lebih dari citra ini nonton telenovela kamu Iya. ini ceritanya. Penuh dengan drama dan tangis Betul, katanya. betul. Setelah itu Nen, untuk ininya nanti kalau sudah adik-adik ini sudah selesai sidang 2 dengan kuota yang sudah ditentukan tadi, pendidikannya tetap di Polda Lampung atau kalau zaman saya dulu mungkin dengan Komandan Pak Erwin itu kan kita dikirim-kirim keluar nih Dan. Untuk adik-adik ini nanti apakah tetap di SPN Polda Lampung atau gimana Dan? Baik, untuk yang Bintara, Bintara PTU, Iya. Polisi Tugas Umum, Tugas itu umum. melaksanakan pendidikan di SPN Kemiling. Oke, Tetap di Lampung Kemiling. ya. Tapi untuk Brimob, kebetulan bukaan juga Brimob dan Polair. Untuk Brimob melaksanakan pendidikan di Watu Kosek, Jawa Timur. Oke, Untuk Polair ada di Pondok Dayung. Pondok Dayu. Jadi Pondok Dayung. bumi kandung masing-masing Dan ya. Bumi kandung masing-masing Iya. sesuai dengan jurusan. Jurusan. Ya, untuk Polwan ada di Ciputat, Ciputat. ya, Ya, baik. betul. Komandan, jadi ini yang masih banyak orang tanya-tanya ini Dan ini gimana sih penerimaan Polri ini sudah bener murni nggak sih, murni dalam konteks mereka? Oh, iya. Ini ada masih kasak kusuk nggak sih Pak? Ini gini-gini nggak sih Pak? Soalnya takutnya kecurangan gini-gini. Nah boleh Komandan jelaskan nih ke teman-teman semua sahabat Polda Lampung nih Komandan. Ya baik, pada kesempatan yang baik ini Pak Romi, jadi kami Polda Lampung khususnya bagian penyedia personil Biro SDM Polda Lampung itu sudah menerapkan prinsip betah. Iya. Itu seluruh Indonesia sudah menggaungkan prinsip betah karena memang dari program dari Mabes Polri betah itu ada bersih, Iya, bersih. dari KKN, dari calo, dari tipu-tipu. Iya, pokoknya bersih Manipulasi, segala-segala Dan ya. bersih dari segala KKN. Kemudian transparan, Ya, baik. dalam artian tadi proses Iya. seleksi tadi bisa langsung real time, hasilnya juga bisa dicatat, dan setiap hasil ini nanti akan digunakan untuk sidang akhir. Dan sebelum pelaksanaan sidang itu akan ditayangkan nilai peserta. Semua Dan ya, dari Seluruh awal peserta, sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Boleh melihat. Boleh melihat di bahkan chat masing-masing. bahkan ada juga kadang-kadang saya lihat tuh di Casis Polri itu ditayangkan di siaran langsung Dan ya. Iya betul. Tuh, jadi anggota Polri, adiknya semua segala macam, bahkan yang nggak ikut daftar juga bisa melihat Dan ya. Ya, yang nggak daftar pun bisa melihat. Nah, tuh, saking terbuka transparannya Dan. terbukanya transparan. Oke Dan, lanjut Komandan. Dan apabila nanti pada saat ditayangkan nilai tersebut ada perubahan, misalnya si A nilai pada saat pelaksanaan ujian nilainya 8, pada saat sidang ternyata berubah jadi 7, bisa langsung protes. Ya, bisa langsung protes. Pak, saya nomor peserta asal dari Polres ini melaksanakan protes. Nilai saya pada saat tes adalah sekian, ternyata pada saat sidang berubah jadi sekian. Oh iya, nggak ada yang Pak nilai saya kok dibesarin gitu. Nggak ada. Nah kalau itu terjadi kan setiap hasil nilai setiap seleksi itu kita masukkan dalam berangkas. Oke. Jadi nanti Diamanin prosesnya ya. berangkas dibuka, kita saksikan bersama. Bener nggak nih nilainya berapa? Dari data tadi yang Dari kita. data yang anak tersebut protes. Oke. Setelah dibuka berangkasnya kita lihat mana yang benar. Apabila yang benar adalah sesuai dengan keterangan peserta tersebut maka dirubah. Dirubah. Iya. Tapi kalau peserta tersebut ternyata hanya ingat-ingat saja,
Wah, pasti kita ingat punya saya data sih. valid ya. Kita punya data valid. Nggak bisa terbantahkan Nggak malah. bisa terbantahkan. Lanjut kemudian dari prinsip tadi Nah, setelah fix semua, merasa tidak ada yang dirugikan, kemudian baru kita melaksanakan proses sidang. Oke, baik. Ya, proses sidang kita laksanakan sesuai dengan ketentuan, langsung diumumkan berapa kuota untuk Polda Lampung per jurusan tersebut. Oke. Gitu. Akuntabel itu tadi sudah real time, peserta bisa langsung ngecek nilainya. Yeah. Kemudian humanis sudah tidak seperti dulu lagi, mungkin waktu Pak Romi daftar. Aduh. Dari mulai daftar sudah diminta-minta. Aduh, paling takut saya donor dengan Pak Mas Udan dulu benar, tapi sekarang saya ketemu cium tangan, benar kena marah sama beliau. Iya. Itu dulu. Kalau sekarang kita sudah tidak, mulai dari sosialisasi, kita sosialisasikan di medsos, kemudian dibikin banner-banner, bikin plakat-plakat. Kalau dulu kan sosialisasi hanya keluarga polisi saja. Iya, betul. Sekarang lingkungan terdekat Pak ya. Iya. Kalau sekarang masyarakat umum sudah bisa tahu dan bisa mendaftar. Iya. Kemudian kita juga ada program CNC, Clear and Clear. Iya. Ada program. Kayak di sini nih ya. Iya. Baca situ selalu ada Clear and Clear. Kemudian juga kami ada website BBS, website Whistleblower. Iya. Oke. Jadi bagi peserta bisa melaporkan apabila menemui kecurangan. Ya. Dan kepada peserta akan kita lindungi. Oke. Bisa jadi wasit, siapapun bisa jadi wasit ya. Betul. Kalau menemukan pelanggaran ya. Ya. Kartu kuning, kartu merah Pak ya. Betul sekali. Dan juga dalam proses penerimaan ini Mas, kita melibatkan pihak eksternal dan internal. Oke, boleh Dan. Eksternal dari mana aja nih Dan? Yang pertama untuk internal, kita dalam pelaksanaan penerimaan ini diawasi oleh Itwasda. Iya. Itwasda kita, kemudian oleh polisi Paminal. Paminal ya, Propam ya. Propam, betul. Kita selalu diawasi untuk menjaga prinsip betah dan CNC tadi. Iya. Kemudian kita juga melibatkan pihak eksternal. Pihak eksternal kita melibatkan LSM. LSM itu setiap proses seleksi selalu ikut, selalu hadir. Iya. Jadi apabila ada peserta yang dirugikan, maka LSM tersebut yang akan melaksanakan protes kepada kami. Oke, dia pengawas dari pihak luar. Pihak luar. Oke. Selain itu juga itu nggak bisa diatur-atur kan? Kalau nggak bisa dan kita pilih yang independen ya. Betul. Ya betul. Independen. Kemudian untuk setiap proses seleksi seperti di psikologi kita melibatkan HIMSI. Iya. HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan kita melibatkan IDI. IDI juga ya. Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian untuk pemeriksaan administrasi awal itu kita melibatkan Dukcapil untuk pemeriksaan KTP dan kartu keluarga, domisili. Iya. Diknas untuk pemeriksaan ijazah. Luar biasa ya, banyak dilibatkan. Ukur tinggi badan kita melibatkan Badan Meteorologi. Oke. Ya, jadi proses seleksinya memang ketat sudah ya? Ketat. Iya. Ya, diawasi oleh internal dan eksternal. Iya, jadi kecurangan itu udah agak sulit tuh ya. Bukan agak sulit, emang udah nggak bisa lagi Dan ya. Iya, sudah nggak untuk bisa. sekarang ini bener-bener emang kemampuan si anaknya nih. Betul. Siap bertarung nih, hayo gitu Dan ya. Betul. Kalau emang oke, kemudian ini mungkin yang ditunggu-tunggu nih sama adik-adik semua. Masih ada nih ya. Kalau yang mungkin kalau masih sudah yang terakhir, kalau emang sudah nggak ada lagi, kemudian ini mungkin ada nggak tips-tips buat adik-adik nih kita semua nih kemudian pasti yang ditunggu-tunggu nih dari Pak Sigit nih pasti. Iya. Jadi kalau tips-tips untuk atau kiat-kiat sukses mendaftar Polri supaya lulus, yang pertama tentu doa. Doa itu kunci segala sesuatu. Semuanya kunci kesuksesan hidup ada di doa. Iya. Yang kedua adalah berusaha. Sekarang sudah banyak lembaga bimbel yang ada di Lampung, bisa diikuti, atau bimbel mandiri di rumah juga bisa. Dengan cara membeli buku-buku atau referensi-referensi untuk tes psikologi maupun akademik. Iya. Kemudian ya jangan terlalu apatis, jangan terlalu sibuk dengan kehidupan sendiri. Iya. Jadi selalu cari informasi, kapan pendaftarannya, bagaimana polanya, kapan pengumumannya, di mana daftarnya, harus jadwalnya betul sekali. Kadang-kadang suka cuek Dan. Iya betul. Adik-adik kadang sudah lupa, ketinggalan gini. Iya betul. Kadang peserta harus kita telepon satu-satu. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa ini, perubahan banget tadi. Kalau dulu telat tinggal gitu. Dulu telat gugur. Gugur. Telat 5 menit gugur. Kalau sekarang telat 10 menit masih kita telepon. Oke, menarik. Masih kita hubungi, masih kita telepon orang tuanya, kita pastikan
kehadirannya gitu. Oke, masih ada lagi kemudian? Untuk penerimaan Polri sendiri, yang pasti jangan percaya pada calo. Iya. Kemudian harus percaya diri sendiri. Iya. Dan kalau punya kompetensi, jangan takut atau jangan ragu untuk ikut kompetisi. Iya, betul banget. Jadi kalau adik-adik semua ini punya kemampuan ya, jangan takut, jangan ini, aduh Pak, nggak ada ini Pak, nggak usah. Ayo, kalau emang mampu, kami yakin kamu pasti bisa. Karena sudah se-transparan ini, sudah seketat ini, udah nggak ada kecurangan. Jadi kalau kamu nggak berani bertarung, cuma karena, aduh Pak, kita nggak ada dekeng, udah nggak laku lagi Pak ya. Nggak laku lagi. Dekeng nggak pakai main, nggak udah laku lagi. Pokoknya kalau kalian mampu, pasti kalian bisa. Ya. Mungkin boleh kalian sampaikan untuk website atau ini online-nya kita, websitenya atau official account dari SDM nih? Untuk para adik-adik yang biar nggak ketinggalan informasi, karena setiap informasi nanti akan kita sampaikan melalui IG kami. IG, oke. Kami ada namanya Chassis Polri. Chassis Polri. Ya nanti kita di bawah ya, teman adik-adik ya, ada di bawah ya. Kuning, warnanya kuning. Oke, Chassis Polri. Pokoknya jangan sampai ketinggalan informasi. Betul. Dan untuk kiat-kiat atau tips-tips sukses lulus tes Polri ada di YouTube kami juga. Oke, mantap. Chassis Polri official. Oke, kalau mau ke rumah bawa ayam hitam ya. Kasih tips lebih dalam. Bercanda ya. Baik, teman-teman semuanya, sahabat Humas Polda Lampung. Kalaupun masih ada yang mau ditanyakan, langsung kita nanti kasih kontak, websitenya di bawah, official akun juga di bawah, dan kalian bisa datang langsung mau tanya-tanya langsung ke Biro SDM Polda Lampung. Kemudian terakhir ditutup. Baik, sebelumnya kalau masih ada peserta yang bingung mau daftar, kami juga menyediakan sarana kontak untuk mungkin tanya informasi atau komplain. Bisa dicatat di nomor teleponnya 0852 1227 1996. Oke, itu nomor telepon. Nomor telepon WA hotline. Oke, siap. Jangan lupa dicatat ya. Boleh nanti kita tulis di bawah biar kalian nggak lupa. Ya. Oke, kemudian menarik sekali. Saya akhiri mungkin obrolan kita nanti next sesi kedua, kalau komandan ada terobosan baru, kita bisa bikin jadwalkan, nggak apa-apa. Selama proses seleksi nggak apa-apa, kita bikin program. Oke teman-teman, sahabat Polda Lampung, menarik sekali obrolan saya dengan Bapak Kompol Sigit Aji Pambayung. Next time kita akan kupas lagi lebih dalam lagi, karena ini banyak banget, ini pasti juga ditunggu-tunggu banget kalau pembahasan tentang rekrutmen. Kita akhiri podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.